Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat beriman, semua yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan adalah yang terbaik untuk hambanya. Walaupun terkadang tidak tampak secara kasat mata, akan tetapi pasti ada hikmah yang terbaik yang Allah sembunyikan untuk kita. Lalu, bagaimana hukum seorang gadis atau seorang janda yang menawarkan pada laki-laki yang sudah beristri? Seorang gadis atau seorang janda yang terbaik adalah yang menawarkan dirinya untuk dinikahi laki-laki alim dan soleh walaupun laki-laki tersebut telah beristri. Dan tentunya ini ia lakukan dengan cara yang tidak melanggar syar'i, tanpa mengawali ini semua dengan cara pacaran atau hal-hal yang sengaja. Sebagian orang mengatakan wanita yang menawarkan dirinya untuk dinikahi laki-laki beristri dikatakan sebagai pelakor dan tidak punya malu. Realitanya, dialah wanita yang terbaik. Dia dengan penuh keikhlasan dan mengharapkan ridha Allah untuk dinikahi laki-laki soleh untuk menjaga diri dan agamanya. Sabit Al-Bunani rahimahullah mengisahkan, saya sedang bersama dengan Anas. Ia bersama anak perempuannya. Anas berkata, seorang wanita datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan dirinya. Wanita itu berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah engkau menginginkanku? Anak perempuan Anas kemudian berkata, terkait wanita yang disebutkan tersebut, betapa sedikit rasa malunya, jelek perilakunya. Lalu Anas menukas kepada anaknya itu, dia lebih baik darimu. Dia menginginkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga ia menawarkan dirinya kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Adapun bukan merupakan suatu aib sekiranya orang tua atau wali seorang gadis atau janda menawarkan anaknya kepada orang soleh yang memiliki istri. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah orang yang mulia di kalangan para sahabat, dan beliau tidak malu menawarkan anaknya untuk dinikahi Abu Bakar As-Siddiq dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, padahal keduanya adalah laki beristri. Dari Abdullah bin Umar, ketika Hafsah putri Umar menjadi janda karena suaminya meninggal dan ia adalah seorang sahabat yang meninggal di Madinah, Umar menemui Utsman dan tawarkan Hafsah kepadanya. Utsman menjawab, aku akan memperhatikan keadaanku dulu. Berlalu beberapa malam, kemudian ia menemuiku dan berkata, telah terlihat jelas bagiku bahwa aku tidak menikah saat itu. Maka aku menemui Abu Bakar. Aku katakan, jika engkau mau aku nikahkan engkau dengan putriku Hafsah. Abu Bakar diam. Ia tidak menjawab apa-apa. Aku lebih berharap kepadanya daripada Utsman. Berlalu beberapa malam, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Hafsah, maka aku pun menikahkannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abu Bakar datang seraya berkata, ketika engkau menawarkannya kepadaku dan engkau berharap kepadaku, akan tetapi aku tidak membalas. Umar menjawab, iya. Abu Bakar berkata, tidak ada yang mencegahku untuk kembali kepadamu. Hanya saja aku mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebut tentang Hafsah. Aku tidak mungkin membukakan rahasia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Andai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkannya, pastilah aku menerima Hafsah. Hadis ini mengandung pelajaran para sahabat terdahulu tidak merasa segan, malu, dan sungkan mencarikan orang-orang yang soleh untuk anak gadisnya agar dinikahi oleh orang soleh tersebut. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, seseorang boleh menawarkan putrinya atau wanita lain di bawah perwaliannya kepada orang yang ia yakini kebaikan dan kesolehannya, karena mengandung manfaat yang dapat diperoleh oleh wanita yang ditawarkan tersebut, meskipun tidak perlu malu dalam masalah ini. Jika ia seorang laki-laki yang soleh sebagaimana disebutkan, maka disyariatkan bagi wanita itu untuk menawarkan diri kepada lelaki tersebut atau lelaki semisalnya untuk dinikahi. Ini dibolehkan. Hal ini sebagaimana yang telah dilakukan Khadijah radhiyallahu anhu juga dilakukan oleh seorang wanita yang menawarkan dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.